pasti saya beli. Setiap kali saya belanja dengan keluarga saya di lokasi syuting, kalau misalnya udah malam, tengah malam itu kan saya nggak makan nasi, jadi itu pasti saya suka banget dengan roti. Nah kebetulan sepupu saya ini ada ide, kenapa nggak kita buka bakery aja, terus mungkin suka gitu kan. Kecuali kalau saya nggak suka, beda cerita, mungkin saya nggak tahu tes ya sampai di mana. Tapi saya suka banget sama roti. Kita akhirnya berkumpul, kita berbuk, kita meeting, dan saya coba satu persatu dari varian banyak. Kita punya varian berapa? Ada 10 varian. Di antara 10 varian sampai satu varian yang nggak kena di lidah, kita harus ngomong chefnya, Pak ini begini, sampai sedetail itunya. Karena saya ada pecinta roti sejati kalau saya pribadi. Dan itu kita rebut kurang lebih selama hampir 2 bulan lamanya, sampai benar-benar rasa varian yang saya inginkan tuh pas dengan semuanya. Dan saya juga saya teman-teman untuk tester, ternyata teman-teman alhamdulillah antusias, excited sekali. Nah, ini yang saya mau. Dan akhirnya saya sama sepupu saya untuk buka perusahaan ini, yang pertama ya kontak plus dan kontak juga, karena kan bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin saya tidak langsung terjun seperti ini ya, mungkin endorse, enggak. Ini adalah perusahaan keluarga, sepupu saya kandung. Jadi alangkah baiknya kalau suatu perusahaan rembrandt bareng, nanti hasilnya insya Allah 10% yang saya bilang tadi kita kasih bagi orang yang membutuhkan. Jadi turun tangan nggak dari mulai kontes akhirnya bikin Iya, saya turun langsung. Iya, saya ke dapur. Iya, saya sampai ke dapur. Iya, harus Mbak. Saya melihat cara pembuatan dari nol sampai dengan benar-benar dari ada isinya, ada varian banyak macam-macamnya. Jadi memang saya harus terjun dan memang saya harus mencicipi yang saya bilang tadi langsung. Kita nggak bisa asal-asal buka. Toh nanti yang merasakan kan masyarakat sendiri, teman-teman semua. Kalau nggak enak gimana? Kita nggak bisa maju. Persaingan di dunia bakery dalam itu kan banyak di Indonesia. Itu ada strategi promosinya ya, meningkatkan. Kalau strategi promosi udah jelas menjual saya sendiri gitu ya, karena yang saya bilang tadi saya cinta roti. Ada beberapa yang memang harus saya terjun. Mungkin nanti ke depannya kita kan ada penjual roti kayak motor, roti keliling gitu ya. Mungkin saya sekali-sekali akan terjun untuk menjual itu, ketemu dengan masyarakat langsung, saya mungkin wawancara langsung. Mungkin sedikit terkejut ya kalian kalau saya yang langsung jual, mungkin mereka ngelihat saya di televisi, nanti kalau jadi pedagang roti. Nah, roti ini roti saya pribadi, jadi saya akan melakukan itu. Mungkin one day pasti akan ke situ. Targetnya ya sebanyak-banyaknya. Targetnya sampai saya bilang target ini bukan hanya untuk habis di saya, habis di anak saya, habis cucu cicit juga akan merasakan sampai nanti kita udah nggak ada, ini akan tetap berdiri. Itu akan membuat kita sangat bangga sekali. Jadi ini kan ngaku chef sendiri. Kualifikasi dari standar yang lebih memilih chef itu seperti apa? Terus bakery outlet apa ciri khasnya? Oke, ciri khasnya tadi saya bilang dari motor juga udah tahu ya kita berkat dalam setiap kita. Ya, itu mungkin yang tidak ada di bakery lain mungkin ya. Saya sampai sekarang ini belum menemukan itu. Setiap orang kita aja itu 10% sudah keluar dari kita. Karena kewajiban kita, uang kita itu bukan uang kita seutuhnya, ada 10% hak orang itu yang harus kita kasih. Itu keberkahan mungkin dalam bentuk segi dari penjualan kita yang memang harus kita lakukan itu. Sunnah Rasulullah juga begitu kan. Kita punya uang banyak, kalau kita tidak bisa membantu dan kita tidak bisa melakukan apapun untuk orang yang membutuhkan, saya cek nol semuanya. Dari segi chef, mungkin saya ke saya yang dia tahu, itu silakan jawab. Chef. Standar chef yang diambil kenapa di India? Standar chefnya yang pertama sih jelas mampu dari sisi skill, karena itu kan pekerjaan tangan ya kan, dari mulai membentuk, mengisi, akuratnya itu sehingga adonan semua itu kan menggunakan soft skill. Nah,
kita mencari kualifikasi yang bisa berapa banyak bikin dalam satu hari. Alhamdulillah kualifikasinya sudah masuk. Kalau saya sendiri selain dari kualifikasi skill tadi, itu adalah dari mental bekerjanya, harus semangat, jujur. Pertama itu jujur, semangat, dan pantang mengeluh dari saya. Ini Pak. Tadi Udah. mungkin kalau nama Auf apa sih artinya? Auf, ya Auf itu diambil dari nama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Tapi kita ambil Aufnya, lalu kita satu-satu kita isi dengan kata-kata amanah, haknya amanah, punya ukhuwah, dan fisabilillah. Itu sebagai moto kami lah, nama adalah doa gitu. Jadi kami ingin nama kami itu ada dalam diri kami. Semangat sahabat juga. Saya kan jadi ketemu lagi sama abang yang ya sempat nggak Sibuk lama nggak kan? ketemu, sibuk kan. Akhirnya sekarang kan dipersatukan lagi. Ya alhamdulillah semoga bisa berlanjut sampai nanti kita punya pertemuan yang jauh. Jadi gimana? Bagi waktu antara sibuk dan bisnis seperti apa? Bagi waktunya udah biasa, maksudnya artinya saya kan tidak terlibat di streaming, saya cuma di FTV, karena saya tidak terlibat di streaming. Memang saya luangkan waktu yang pertama untuk keluarga saya, karena anak saya sangat dekat dengan saya nggak bisa jauh-jauh, saya nggak bisa jauh. Setiap kali saya syuting keluar kota, kalau 3 hari saya nggak pulang, karena dia sakit. Itu yang membuat saya akhirnya kenapa nggak ngambil streaming, ya memang saya ada bisnis di luar parfum, dan saya bergerak di dunia entertain, nggak cuma sinetron, saya nyanyi juga, saya nge-DJ juga. Jadi saya rasa bisa berbagi waktu itu sangat apa ya, sangat membuat saya merasa saya berguna bagi keluarga saya. Jadi gitu, untuk membagi waktunya ya untuk sekarang ini masih aman lah, insya Allah aman. Tapi sebelumnya pernah ada ini juga nggak sih Mas, pengalaman di bidang usaha, artinya akhirnya tergerak untuk Ya. bisnis seperti ini gitu? Sebelumnya saya dulu 2007 saya punya restoran. Ya. Karena pengalaman saya tidak stay di tempat, jadi banyak kebocoran yang terjadi. Kayak uang suka nggak balik, kayak kita belanja terus tapi orang terus, margin kita nggak dapat. Itu yang membuat saya nggak bisa, kita nggak bisa seperti itu. Lama itu, dan akhirnya saya berkecimpung di dunia. Saya punya brand sendiri Double M parfum, kerjasama dengan teman saya lebih parfum. Nah, ya sekarang berjalan, alhamdulillah. Teman-teman artis yang lain juga langganannya di saya sampai sekarang. Ada juga rezeki, alhamdulillah. Karena saya yang tadi saya bilang saya suka roti, sepupu saya ngajak saya, yuk, ya ide saya yang udah pernah saya jalanin, saya tuangkan, ternyata alhamdulillah menemui kata mufakat. Kita berjalan, semuanya jelas, ya kita saudara, tapi kontrak juga jelas. Semuanya kita kontrak, kita berikuti, karena kalau nggak kontrak ini otomatis kedepannya kan kayak jadi main-main. Kalau misalnya kita kontrak, otomatis kita punya tanggung jawab. Ingat, ini perusahaan saya, perusahaan keluarga artinya. Kalau misalnya kita terlalu bersantai, kita tidak bisa memfokuskan diri untuk di sini, kan nggak usah. Nah, kenapa saya orangnya gini? Tidak hanya untuk ujung-ujungnya UUD ya, dunia duit ya, bukan. Saya senang berbisnis. Saya senang melihat sepupu saya masih jauh di bawah saya ini. Mereka mempunyai semangat yang sangat tinggi sekali untuk berbisnis. Yuk, kita bareng-bareng. Berarti saya lebih pintar dari mereka, bukan. Ide yang saya tuangkan ke mereka, mungkin mereka sedikit bisa meresapi apa yang sudah saya lakukan. Ini begini, dia akan seperti ini begini kan seperti ini. Mungkin mereka sedikit banyaknya banyak belajar juga dari saya. Nah, kalau untuk yang harga kita pribadi itu ada namanya, saya suka banget sama abon pedas. Itu kita namakan median favorit, ya premium itu. Itu harganya sekitar Rp13.000. Kalau untuk di kafe, kita bekerja sama dengan kafe ini, kita berbagi. Harganya mungkin naik sekitar 50%, 200%, 50%. Rp5.000, bedanya Rp5.000 karena kita harus bayar pajak segala macam. Itu aja sih. Kita bisa, pokoknya boleh teman-teman pers bisa datang ke pabrik kita yang di Jalan Bintaro. Kita buka minimarket juga di sini, namanya Alf Bakery Bintaro.
Selain berjualan di sini juga ada ini ya, faktor bersedekahnya juga ya, seperti mungkin sebagian dari ininya diinfakkan gitu, mungkin ada apa bisa diceritain? Ya harus. Jadi Jadi kita juga ingin berkah. Jadi kan jika berkah selain menambah pendapatan kita, kita juga merasa tenang di hati. Kalau sudah memiliki hasil, namun kita bagikan 10%. Makanya motor kita tadi keberkahan dalam setiap gigitannya. Maksudnya gimana keberkahan dalam setiap gigitannya itu? Ya karena ketika orang-orang masyarakat membeli, itu kan otomatis akan masuk ke 10% itu. Jadi bersedekah tapi bisa makan roti gitu kan. Jadi double, agak one. unik, agak unik, tapi ya memang Kita seharusnya begitu. Ya kan kita amanah harus kita wujudkan itu. Tahu ya teman-teman yang lain yang untuk apa buka seperti kita juga, terserah mau bidang apapun, mungkin bisa mencontoh dari keberkahan kita 10% itu. Mas, jadi dukungan istri sendiri seperti apa sih Mas? Artinya dukungan istri sendiri, keluarga. Oh iya, seperti apa? Ya, namanya suami jadi duit ya. Masing-masing dari keluarga bisa buat tahun depan. Namanya suami untuk cari duit, selagi itu halal, tidak merugikan orang-orang. Saya rasa saya sangat mendukung karena ya lagi-lagi kan udah lagi ya apa namanya udah punya untuk mencari duit untuk bagi keluarga kan. Apalagi saya kalau punya keluarga, saya masih punya mama di Medan, saya ada keluarga kecil saya, jadi istri sangat mendukung dan bila perlu dia terlibat di situ. Tolak ukur membuka usaha bagi seorang Medina bagaimana? Terus Bisa apa? dari diri lo Ah, untuk apa di dunia gratisan buka usaha itu tolak ukur bisnisnya hitungnya kayak gimana? Terus berapa dana yang benar itu? Investasinya untuk ini. Oke. Menghitung ya. Tolak ukur. Tolak ukur itu kalau saya bilang jangan bisa dia tolak ukur kalau kita nggak berbuat sesuatu. Jadi kita harus bergerak dulu, kita harus berusaha dulu, baru ada tuh ntar. Segimana nanti nih, apa yang kurang dalam diri kita, apa yang kurang dalam perusahaan kita, itu akan menjadi tolak ukur buat kita. Kalau misalnya di antara kami, saya pribadi, yang kerja cuma saya sendiri, yang lain enggak, atau yang lain kerja saya enggak, sama dengan nol. Nah jadi menurut saya tolak ukur itu bisa diukur, bisa ditolak dari kerja keras kinerja kita sampai tetes darah penghabisan kita, gimana caranya ini harus maju terus maju. Nah kalau tadi Berapa investasi? mau investasi mungkin ya dong. Yang sebelah kanan itu Ini agak pendiam orangnya. Oke, kalau investasi kan setiap ini pasti beda ya. Investasi yang besar gitu. Kalau kita mungkin dari awal kita buka retail, kita juga mengambil keuntungan dari retail itu untuk bisnisnya juga gede. Nah kalau untuk retailnya mungkin nggak apa-apa, diperkirakan aja. kira-kira kan untuk alat-alat tadi ya, permulaan itu. Mungkin hampir 200 lah. Mungkin 100. Murah. Karena gini, di perusahaan ini sebenarnya kita nggak mau ngomong apa adanya, sekitar hampir 150-an. Sudah semuanya ada alat-alat segala macam. Kita kan ada renov tempat juga kita kan, karena kita di pabrik itu adalah sebuah rumah kartun yang besar banget yang harus kita renov, lumayan lah begitu.